Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah belajar dan pembelajaran biologi. Semoga kalian tetap sehat di era pandemi ini. Pembelajaran melalui daring semoga tidak mengurangi kualitas informasi yang akan Ibu sampaikan. Baiklah, kesempatan ini Ibu ingin membahas mengenai macam-macam strategi pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran yang dapat dilakukan saat proses pembelajaran oleh seorang guru. Ada yang pertama strategi pembelajaran ekspositori atau SPE. Kedua strategi pembelajaran inquiry, SPI. Kemudian strategi pembelajaran berbasis masalah, SPBM. Lalu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, SPPKB. Lalu strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Selanjutnya strategi pembelajaran kontekstual. Lalu strategi pembelajaran afektif atau SPA. Nah, strategi pembelajaran ekspositori, mari kita bahas apa saja yang termasuk ke dalam strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori ini adalah sebuah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai pelajaran secara optimal. Nah, strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Ya, dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan yang sangat penting atau lebih dominan. Jadi lebih kepada central teacher. Jadi lebih berfokus sentralnya ada pada guru. Nah, guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi ya dan sistematik tentunya dan harus lengkap sehingga anak didik tinggal menyimak dan mencernanya secara tertib dan teratur. Nah, metode pembelajaran ekspositori ini ya strategi pembelajaran ekspositori ini di dalamnya banyak memiliki metode-metode pembelajaran ya seperti metode ceramah, metode demonstrasi dan metode sosiodrama. Apa sih kelebihan dari strategi ekspositori? Kelebihannya yang pertama adalah guru bisa mengontrol urutan ya dan keluasan materi pembelajaran karena dengan ekspositori ini bisa mengeksplorasi sebanyak-banyaknya informasi atau materi karena tadi murid atau siswa lebih banyak mendengarkan dibandingkan dengan peran aktif, berbeda dengan strategi-strategi yang lain ya. Kemudian efektif digunakan apabila memang mata pelajaran yang harus dikuasai siswa itu cukup luas. Nah, sementara itu waktu yang dimiliki sangat terbatas. Jadi kalau solusinya agar materi bisa tersampaikan cukup banyak, nah dengan waktu yang terbatas itu cocok dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Nah, siswa bisa melihat atau mengobservasi atau melalui pelaksanaan demonstrasi ya, itu bisa dilakukan. Kemudian apa sih kekurangannya? Pasti dari kekurangan ekspositori ini juga ada. Pertama, hanya dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimaknya baik. Makanya pembelajaran itu kemarin minggu yang lalu Ibu sudah sampaikan ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Nah, ini yang memiliki pembelajaran dengan karakteristik auditori ini sangat bagus karena ceramah itu kan harus lebih banyak mendengarkan. Jadi kemampuan mendengarkannya harus betul-betul baik sehingga bisa menyimak juga secara baik. Nah, strategi ini tidak dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, bakat, serta perbedaan gaya belajar.
Nah, ini salah satu yang saya lakukan melalui online ini adalah metode ekspositori, karena lebih dominan saya yang berbicara dan kalian mendengarkan. Untuk itu maka saya pakai alat bantu agar tidak hanya auditori yang bisa menyimak dengan baik, tetapi juga yang visual. Setidaknya bisa melihat PowerPoint yang saya tayangkan akan membantu untuk mengingat informasi yang saya berikan. Baik, selanjutnya sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, ya, atau hubungan interpersonal siswa serta kemampuan berpikir kritis, karena hanya tadi ya central teacher, jadi hanya berpusat pada guru. Berikutnya adalah strategi pembelajaran yang kedua, yaitu inquiry. Strategi pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Nah, menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan artinya strategi inquiry atau menempatkan siswa sebagai objek belajar. Lalu yang ketiga, bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk konsep yang sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. Nah, proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu dari siswa itu terhadap sesuatu, dan guru mengajarkan pada sekelompok siswa rata-rata yang memiliki kemauan dan kemampuan berpikir. Jadi strategi inquiry ini adalah strategi dimulai dengan permasalahan atau rasa ingin tahu. Nah, itu kemudian mereka akan mencari pembuktian. Bagaimana membuktikan apa yang terlihat, kemudian mereka ingin tahu jawabannya. Seperti, apakah fotosintesis itu hanya terjadi pada daun yang berwarna hijau? Karena daun itu juga ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna merah. Nah, untuk menjawab, maka dia perlu melakukan observasi dan perlu melakukan proses eksperimen. Nah, setelah itu mereka bisa membuat kesimpulan apa yang telah dia lakukan. Nah, itu didorong rasa ingin tahu sehingga dia melakukan pembuktian, lalu dia membuat sebuah kesimpulan. Nah, itu ya. Jadi pembelajaran inquiry ini adalah belajar menemukan, ya. Nah, metode pembelajaran pada strategi inquiry ini seperti metode diskusi, metode tanya jawab, lalu metode resitasi, dan metode eksperimen. Nah, ini sangat sering dilakukan di dalam strategi inquiry. Selanjutnya, apa sih kelebihan dari strategi inquiry? Nah, strategi inquiry ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik adalah perilaku. Nah, atau dalam kata lain adalah knowledge, kemudian skill, dan attitude. Nah, ini semuanya dilakukan secara seimbang karena antara pengetahuan, sikap, dan psikomotorik harus terlihat, ya. Nah, jadi pembelajaran inquiry ini mengedepankan ketiga aspek tersebut secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih berhasil atau lebih bermakna, ya. Dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Kenapa? Karena ini lebih kepada berbasis permasalahan. Seperti tadi yang saya katakan, itu bisa dilakukan dengan cara berdiskusi, kemudian mereka melakukan bersama-sama observasi, dan selanjutnya kemudian juga tadi beberapa metode, ya, seperti diskusi, tanya jawab, resitasi, eksperimen. Nah, ini adalah memungkinkan untuk melatih ketiga hal tadi, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, selanjutnya sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap bahwa belajar adalah sebuah proses perubahan tingkah laku, ya, berkat adanya sebuah pengalaman. Jadi ini sangat mendukung, ya, atau sangat terlihat hasilnya dari proses pembelajaran menggunakan strategi inquiry. Tentu saja di luar kelebihannya juga ada kekurangannya. Yang pertama, sulit terkontrol kegiatan dan keberhasilan siswa.
Kemudian sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar karena tidak fokus dalam satu treatment karakteristik pembelajaran karena tadi mengadopsi ketiga-tiganya bisa terlihat di dalam proses pembelajaran berbasis inquiry. Kemudian memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru mungkin merasa agak kesulitan di dalam menyesuaikan waktu yang telah ditentukan karena pembelajaran inquiry ini kan lebih mengadopsi cara-cara belajar mandiri seperti tadi resitasi, misalnya penugasan ya, kemudian diskusi, kemudian dia melakukan eksperimen yang mungkin membutuhkan waktu cukup lama seperti membuktikan eksperimen pada pertumbuhan misalnya. Nah, kenapa batang itu bisa bengkok misalnya ketika ada cahaya di satu sisi gitu. Jadi bagaimana pertumbuhan batang ini bisa mengarah ke arah cahaya. Atau bagaimana pertumbuhan di tempat gelap dengan di tempat terang. Nah, ini kan perlu waktu untuk pembuktian eksperimennya. Nah, terutama yang menyangkut seperti pertumbuhan, kan itu tidak cukup 1-2 hari, tetapi perlu waktu berminggu-minggu. Nah, ini kadang guru sulit untuk menyesuaikan itu. Tetapi dengan semangat ya, pastinya ini karena demi kemajuan anak didik atau peserta didik, pasti guru akan bisa menyesuaikan itu. Lalu yang berikutnya adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, berbasis masalah ini sering dilakukan pada tingkat pembelajar dewasa ya. Artinya juga banyak dilakukan pada kalangan perguruan tinggi. Ya, pembelajaran berbasis masalah ini dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Jadi menggunakan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, pembelajaran ini tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengar, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran. Akan tetapi, melalui strategi berbasis masalah ini, ya siswa harus aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, mengolah data, dan akhirnya harus mampu menyimpulkan. Jadi, siswa betul-betul memiliki peran yang aktif, ya. Kemudian berikutnya adalah aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi lebih banyak mengangkat kasus-kasus seperti kasus-kasus misalnya tentang pencemaran lingkungan misalnya. Kemudian bagaimana cara penanggulangannya atau eksploitasi sumber daya alam. Kemudian juga mungkin berkaitan dengan isu-isu kritis ya pada sekarang-sekarang ini tentang isu global warming, kemudian juga efek rumah kaca, dan seterusnya. Banyak sekali. Atau mungkin juga kasus-kasus pada mata kuliah yang lain juga Anda mungkin sering ditawarkan atau sering diberikan kasus-kasus yang bermasalah. Nah, nanti di SMA atau di SMP, kalian karena akan menjadi guru di tingkat SMA atau SMP ini, kalian juga boleh membuat treatment kepada mereka dengan memberikan masalah-masalah yang berkaitan dengan fakta-fakta yang ada atau yang bersifat kontekstual. Nah, jadi aktivitas pembelajaran itu diarahkan semuanya untuk menyelesaikan masalah, ya. Kemudian pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Ya, harus semuanya berdasarkan kepada keilmuan. Jadi tidak boleh prediksi, tidak boleh meramalkan, tetapi harus berdasarkan ilmu. Ya, ilmu itu sifatnya logis, sistematis, objektif, dan seterusnya. Nah, bisa kalian menggunakan sebuah analisis dengan menggunakan langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah yang pertama harus ada masalah dulu. Kemudian melakukan pengamatan atau observasi. Ketiga, lalu menguji coba atau membuat dugaan sementara dulu, lalu menguji coba atau melakukan eksperimen, lalu membuat kesimpulan. Nah, kelebihan dari strategi berbasis masalah ini, pertama pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran ya, karena mereka dilibatkan untuk berpikir ya. Kemudian pemecahan masalah juga dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan bagi siswa. Ya, selain itu pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik atau siswa. Kemudian dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan nyata atau kontekstual. Jadi mereka dilatih untuk memahami fakta-fakta empiris
atau kontekstual yang ada di lapangan sehingga dia bisa menemukan jawabannya dari permasalahan-permasalahan yang ada. Tetapi kekurangannya pun tentu ada, diantaranya adalah ketika siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dipelajari dan itu bisa dipecahkan gitu. Maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba menyelesaikan masalah itu. Jadi pertama tentu harus membangkitkan motivasi dulu, minat dulu agar mereka mau belajar untuk berpikir dalam memecahkan masalah. Oke. Selanjutnya keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Nah, ini salah satu kekurangannya. Karena apa ya? Karena tadi banyak yang dilakukan seperti pembuktian, kemudian atau kalau kita urutnya dari mulai pengamatan, kemudian dia harus melakukan rangkaian kegiatan atau treatment atau eksperimen, kemudian baru dia merasa punya jawaban lalu membuat sebuah kesimpulan. Nah, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Nah, itu beberapa kekurangan maksudnya yang terdapat pada strategi berbasis masalah. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ya. Nah, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran ini, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja tentunya kepada siswa, akan tetapi siswa harus dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman dari siswa. Kemudian selanjutnya adalah bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaahan ya fakta-fakta atau pengalaman anak atau peserta didik sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajarkan. Lalu selanjutnya kelebihannya apa sih dari strategi atau peningkatan kemampuan berpikir ini? Pertama adalah melatih daya pikir siswa dalam menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Kemudian siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Kemudian siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media. Nah, di balik kelebihannya juga memiliki banyak kekurangan. Pertama adalah membutuhkan waktu yang relatif banyak ya, sehingga jika waktu pelajarannya singkat maka tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan juga sih untuk mengikuti pelajaran. Karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. Karena ini peningkatan kemampuan berpikir ya. Jadi kalau yang malas berpikir ya agak sulit tentunya. Kemudian guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan akan pembelajaran ini ya akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara seharusnya gitu sehingga tujuan yang akan dicapai tidak terpenuhi. Lalu hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah-sekolah yang sesuai dengan karakteristik strategi peningkatan kemampuan berpikir ini ya. Oke. Strategi pembelajaran kooperatif ya merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda atau heterogen. Kemudian sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok-kelompok, ya, karena memang dilaksanakan kan secara berkelompok. Lalu setiap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang disyaratkan. Kelebihan dari strategi kooperatif ini yang pertama adalah memberi peluang kepada siswa agar mengemukakan dan membahas sesuatu pandangan, pengalaman yang diperoleh oleh siswa dengan cara bekerja sama dalam merumuskan ke arah satu pandangan kelompok. Ya. Nah, ini kan kooperatif itu lebih kepada bekerja sama. Jadi kelebihannya tentu mengandalkan kelebihan treatment dari bekerja berkelompok.
Siswa yang belajar dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif ini akan memiliki motivasi yang tinggi karena didorong oleh dukungan dari rekan sesamanya atau rekan sebaya. Menghasilkan peningkatan kemampuan akademik, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis, membentuk hubungan persahabatan, menimba berbagai informasi, belajar menggunakan sopan santun. Karena tadi dengan berdiskusi, berkelompok, ini akan didapatkan bagaimana membuat belajar kelompok itu lebih memiliki makna, ya. Lalu kekurangan strategi kooperatif ini adalah guru harus menyiapkan pembelajaran secara matang, di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Agar proses pembelajaran berjalan ya dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas ya, alat dan biaya yang cukup memadai. Kemudian saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seseorang, ya, hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi lebih pasif. Baik, selanjutnya strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah sebuah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, ya, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran CTL melibatkan 7 komponen utama pembelajaran produktif, yaitu konstruktivisme, kemudian bertanya, questioning, lalu menemukan, inquiry, kemudian masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, dan penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Landasan filosofi dari contextual teaching and learning adalah konstruktivisme, yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, siswa harus mengkonstruksi pengetahuan di benak mereka sendiri. Nah, kelebihannya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat maju terus ya dengan potensi yang mereka miliki sehingga siswa terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Siswa juga dapat berpikir kritis, kreatif, mengumpulkan data, memahami isu, memecahkan masalah, dan guru juga bisa lebih kreatif. Kemudian menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari, ya, memilih informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru, tetapi mereka menemukan sendiri, kemudian mereka menghubungkan dengan teori yang mereka sudah miliki. Nah, kemudian terbentuk sikap kerjasama yang baik antara individu maupun kelompok. Baik, tentu saja selain kelebihan ada kekurangannya dari strategi CTL ini adalah proses pembelajaran dengan model ini akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi yang siswa dengan memiliki kemampuan yang rendah. Yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri tentunya bagi siswa-siswa yang memiliki kemampuan rendah karena kontekstual ini memadukan antara apa yang dia lihat, fakta atau konteksnya, ya, kemudian dia mampu mengkaitkannya dengan apa yang mereka miliki, pengetahuan yang mereka miliki. Nah, ini juga perlu kecerdasan tersendiri. Oke, bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran CTL ini akan terus tertinggal ya, karena sulit mengejar ketinggalan. Karena dalam model pembelajaran ini kan kesuksesan siswa tergantung dari keaktifannya, kemudian usaha sendiri. Jadi siswa yang dengan baik dapat mengikuti setiap pembelajaran ya akan sangat beruntung ya, karena dia mampu mengeksplorasi pengetahuan berdasarkan apa yang mereka temukan juga. Nah, kalau yang tertinggal ya ini agak kesulitan, dan yang maju cepat tentu tidak bisa menunggu yang ketinggalan. Karena yang ketinggalan juga belum tentu bisa mengejar yang sudah tercapai ya. Nah, itu mungkin kekurangannya. Baik, strategi pembelajaran afektif selanjutnya adalah strategi pembelajaran ini berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan ya. Nah, afektif ini kan berhubungan dengan nilai atau value yang sulit diukur, oleh sebab itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, strategi pembelajaran afektif ini pada umumnya memang menghadapi siswa pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Ya. Nah, siswa diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggap baik. Kelebihan strategi afektif: membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, kemudian mengembangkan potensi peserta didik dalam hal nilai dan sikap, lalu menjadi sarana pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, ini adanya pada pembelajaran afektif, termasuk dalam pelajaran biologi juga ada imtaknya. Nah, itu salah satu membentuk karakter atau watak yang baik, ya, beriman, bertakwa, kemudian juga disisipkan dengan unsur-unsur sikapnya, sehingga ini menjadi sebuah pembelajaran yang cukup baik untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Peserta didik akan lebih mengetahui mana yang hal-hal yang baik, mana hal-hal yang buruk. Jadi tidak ada lagi geng-gengan ya, seperti geng-geng yang geng motor yang merusak keresahan, kemudian yang merusak dan yang menciptakan keresahan di masyarakat misalnya, atau ada bully, kemudian mereka sehingga enggan masuk sekolah akibat bullying gitu, dan kemudian hujatan, kemudian saling mencela dan seterusnya. Ini akan terhindar apabila pelajaran strategi berbasis afektif ini diterapkan dengan baik. Tetapi ada kekurangannya, yaitu kurikulum yang berlaku selama ini kan cenderung diarahkan untuk membentuk intelektual ya, atau kemampuan lebih kepada aspek kognitif, di mana anak diarahkan kepada menguasai materi tanpa memperhatikan bentuk sikap dan moral. Tetapi insya Allah di beberapa perubahan kurikulum 13 ini sudah termasuk ya, yang cukup nampak juga bagaimana proses pembelajaran afektif ini bisa dilakukan. Kemudian sulitnya mengontrol ya, karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan sikap dari seseorang. Kemudian keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera karena perubahan sikap kan dilihat dalam rentang waktu yang cukup lama gitu. Nah, terima kasih ya, itu pembelajaran hari ini mengenai belajar dan pembelajaran biologi. Semoga bermanfaat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.